Tadi gua tuh nggak ke masjid tuh, ya itulah ada yang dirasa di kaki gitu. Lu kambuh lagi. Iya, udah beberapa hari ini. Ya Mana ini ya? apa mudah-mudahan akan jadi mengurangi dosa-dosa kita insya Allah gitu kan. Ah, bro, kalau udah ngomongin dosa, bro. Tadi ketawa gini deh. Iyalah, siapalah Aduh kita, ya bro. Allah, bener ya Allah. Namanya manusia kan, apalagi kayak kita gitu loh, bro, Iya, yang iya, iya. ngeri lah, bro, dosa. Ya, tapi ada bagusnya ketika kita inget dosa, bro. Nah itu. Itu yang disukai sama Allah sebenarnya. Makanya pas gua sakit ini teh, gua mikir gitu ketika waktu lu ngobrol. Tauhid ya. Jika iya, jadi ketika apa pahalanya jamaah itu seperti apa gitu, Hmm. orang tuh bisa merangkak gitu dalam keadaan apapun gitu kan. Ya itulah. Berarti Ya, lu dapat amal jariah nih bro, dapat pahala jariah bro. Ketika gua inget, eh, terus gua mau ke masjid, gua inget lu lah gitu kan. Kalau gua gak ke masjid, lu pernah bilang nih, sakit sesakit apapun selama masih bisa jalan, hmm. paksakan gitu. Bahkan ada cerita gini bro, waktu itu Gus Bahar kalau nggak salah yang bilang Hmm. bahwa setiap sholat berjamaah itu adalah sah gitu loh bro. Kenapa sah? Hmm. Kenapa sah? Karena gini, ketika Rasulullah di zaman perang aja, Allah itu seakan-akan mewajibkan sholat berjamaah dan bergantian gitu. Ada yang ruku, yang satu pegang senjata gitu kan. Ada yang ruku lagi, yang satu pegang senjata gitu kan. Dan itulah makna dari betapa apa bro, betapa besarnya itu jamaah apa sholat jamaah Sholat itu. berjamaah. Nah, apalagi kita Betapa kita, pentingnya iya gitu. belum penting. Apa kita nih yang berbeda? Kita nggak perang gitu loh. Kita cuman males paling kan, sakit sedikit aja, Jadi gitu. alasan. Jadi alasan, misalkan sibuk yang sibuk yang nggak penting gitu, ya, jadi alasan Ya. gitu. Bahkan ketika waktu itu sholat perang Badar atau perang apa ya tuh, ketika Rasulullah itu kan, bahkan Rasulullah tuh ini gitu bro, kayak memerintahkan gitu loh, ayo sholat berjamaah gitu. Hmm. Dan Rasulullah begitu kan pasti kan dari Allah kan gitu kan, bahwa betapa besarnya itu pahala jamaah itu gitu. Ya. Jadi kayak artinya gini, jamaah sholat yang sah dan sholat yang diterima Allah ketika sholat jamaah itu Hmm. akhirnya menyimpulkan hadis riwayat Ahmad itu yang disampaikan oleh Gus Baha waktu itu, yang bilang bahwa ya itulah kalau kita sholat sendiri walau alam gitu kan, Ya. tapi ketika kita sholat jamaah itu kan sudah dijamin sama Allah tuh, Kalau kita sholat sendiri lemah kan, bro. lemah itu. Baru takbir kita udah ingat utang. Kalaupun kalaupun kita ke masjid ya bro ini, kita sholat sendiri, tapi mungkin kita dapat niatnya ke masjid jamaah ya, ya mungkin walau Maksudnya alam. jalan ke masjid Iya, tapi sholat sendiri. sholat sendiri. Atau udah ketinggalan. Udah ketinggalan nih, masbuk lah, ibaratnya sudah selesai nih, kita sholat sendiri nih. Hmm. Ya insya Allah, Allah melihat lah ya, pasti Allah melihat nih Ya. niatnya sholat jamaah tadi. Tapi kalau ketika kita baca soal jamaah itu tadi ada penekanan gitu. Hmm. Bahwa kalau sholat yang diterima sama Allah adalah ketika sholat yang berjamaah dan itu sah gitu, Iya. dijamin sah katanya itu. Misalnya sholat sendiri di rumah, Apalagi di rumah lah ya. ya kan? Atau ya di rumah lah. Dengan berjamaah itu kan beda, bro. Iya, iya. Kalau Iya. istilahnya kalau di rumah itu sendiri kita kan dapat satu gitu Betul. kebaikan, Iya. kan dapat 1 derajat lah. Mm, mm, mm. Tapi kalau di masjid kita kan dapat 27 derajat. Iya, 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 iya. Jadi kalau kita misalkan, bro nih, lu pilih mana nih? Ini uang nih 1 juta, nah ini 50 juta gitu. Mm, mm, mm. Orang kan pasti cenderung ke 50 juta dong, Iya. lebih gede. Iya, Nah kalau mau lebih gede ya di masjid gitu, iya, iya. berjamaah. Dalam kondisi apapun. Oh tapi kan saya sakit. Mm, mm, mm. Ya dicontohin, Rasulullah juga pernah sakit, tetap aja ke masjid. Nah Kan itu gitu. betapa ininya ya bro ya. Dan setiap langkah itu bro, setiap langkah gugur 1 dosa. Hmm, hmm, hmm. Setiap langkah dinaikkan 1 derajat. Ya, Setiap langkah gugur 1 dosa. Ada satu kisah gini bro. Salah satu sahabat bilang begini, ya Rasul, itu si Fulan Hmm, pingin rumahnya deket masjid. hmm, hmm, hmm. Kalau bisa ya bersebelahan sama masjid lah supaya dia Ya, rajin ke ya, masjid. supaya nggak kan? telat jamaah juga ya. Iya, supaya nggak telat ke masjid gitu kan. Hmm. Dia pingin deket. Akhirnya
Rasulullah panggil orang itu, semua panggil gitu kan, diajak ngobrol, dikasih tahulah sama Rasulullah mengenai pahala setiap langkah menuju masjid. Jadi setelah tahu, dikasih tahu sama baginda Nabi seperti itu, terus ditanya lagi gimana, jadi nggak mau pindahnya ke dekat masjid? Enggak lah, saya tetap aja di rumah saya walaupun jauh katanya. Iya. Karena fadilahnya Fadilah itu, dari setiap langkah itu ya, iya, semakin setiap jauh langkah, semakin banyak ya. setiap langkah itu dihitung. Iya. Jadi kalau dia dapat banyak, wah dosa gue lebih cepat Lebih cepat. terampuni gitu, kan gitu istilahnya. Akhirnya nggak jadi bro, nggak jadi. Tanya mau pindah jadi nggak mau katanya. Udah aja di situ gitu. Katanya gini bro, kalau kita seorang suami nih ya, seorang suami ini kan bertanggung jawab pada keluarganya kan. Ketika suami ini berjalan menuju masjid, ya kan, apa yang ada di rumah itu, terutama istri ya, istri, anak perempuan kan gitu, yang tidak sholat di sana dan anak-anak dan istri, akan terampuni katanya bro, bener nggak? Iya. Jadi seorang suami yang berjalan ke masjid, Iya. itu akan berpengaruh juga kepada yang ada di rumah. Berdasarkan kisah ya. Berdasarkan kisah ini, walau alam ya, saya nggak ngerti. Cuman saya pernah dengar begitu. Iya. Jadi ketika kita berjalan ke masjid, insya Allah dosa-dosa yang keluarga kita yang nggak ada di rumah pun akan terampuni gitu. Ya, tawakal bro. Artinya ketika si suami itu mempunyai keimanan yang luar biasa lah. Iya. Dia tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia fisabilillah keluar dari rumah gitu, itu para malaikat menjaga keluarganya. Itu dari satu kisah juga begitu. Jadi jangan marah ketika istri itu bawel nyuruh suami ke masjid ya bro. Iya, jangan. Kadang-kadang kan gini, suami lagi main handphone, misalkan, ya udah azan itu, nanti dulu lah, bawel. Padahal sebenarnya lagi mengingatkan bahwa ketika seorang suami ke masjid itu, saya juga kena dampak nih gitu. Dan kodratnya sebagai perempuan bro, istri, ketika dia mengenal agama, dia lebih ngejos dibanding suami. Jadi perempuan itu lebih ngejos dibanding laki-laki. Ngejos maksudnya gimana bro? Lebih power gitu imannya tuh. Iya. Jadi kayak tadi ngingetin, ya Itu udah azan gitu. Ya begitu. Perempuan itu selalu pendorong gitu. Jadi kalaupun imannya sama, tapi secara semangat itu si istri itu lebih kuat dibanding si suami, dibanding laki-laki. Kenapa bisa gitu ya bro? Ya itu udah kodratnya. Perempuan itu kalau udah Tahu kenal agama. sama agama, edan. Lebih edan dibanding laki-laki. Lebih gila dibanding kita Iya. kalau perempuan. Memang saya ada dengar cerita juga sih. Jadi ada seorang suami istri ya bro ya, yang memang istrinya yang tadi lu bilang tadi kan, mungkin belum mengenal agama secara utuh gitu ya. Ya artinya belum mengenal agama secara luas, nggak ikut pengajian ya kan, cuman mungkin agama dari turunan gitu kan, dinikahin sama seorang suami dan suami ngerti agama gitu. Wah itu bro, ketika mengingatkan istri itu minta ampun bro. Sholat, matilah, nonton TV, nonton sinetron ya kan, Siapanya si nih? istri nih. Wah diingetin tuh susah banget. Diingetin sholat aja mundur, kadang-kadang jam 2 baru sholat, Ditunda gitu. setengah 3 baru sholat sih gitu. Cuman suaminya ini ketika mengingatkan istri, oh ampun, sampai si temen ini bilang katanya, waduh, gimana ya bro katanya, gua tuh ngingetin istri itu kayak apa gitu, gua pernah teriak gitu, pernah pakai kekerasan gitu ya, nggak mempan gitu. Tapi ketika Allah membuka hatinya, akhirnya suatu saat si tetangga itu ngajak gitu, Bu, kita itu yuk ada nggak ngomong pengajian, kita ada kumpul-kumpul nih gitu. Ada kumpul-kumpul tapi ya kayak kalau bahasa kita mungkin botram ya bro ya, makan gitu, makan. Datanglah dia nggak ngerti kalau di situ ada pengajian. Datang tuh si istri, datang, akhirnya dengar pengajian tuh. Nah itulah hidayah Allah itu kan bisa lewat mana aja ya bro, dan kapan aja lah ya. Kalau Allah mau ngasih hidayah kan semudah membolak-balik tangan lah, dan pulang dari sana apa bro, drastis gitu. Dan sampai si kawan ini tuh sampai sekarang bilang kalah bro keimanannya. Itu tadi yang lu bilang, Iya. udah ajan itu pergi gitu.
Dulu boro-boro kayak gitu, bro. Diingetin sholat aja nanti, kadang nanti gitu. Tapi kalau lagi ngobrol sama tetangga atau lagi fokus nonton sinetron atau apa gitu, udah. Istrinya mau keras kayak apa nggak didengar, suaminya mau ngomong kayak apa nggak didengar. Gitu. Sekarang kebalik gitu, kata si temen itu kan. Wah itu benar-benar sampai saya kalah lah secara keimanan gitu ya. Lebih ngejos lah ya. Malah dia sering akhirnya berbalik. Dia sering mengingatkan gitu. Jadi omongan lu tadi itu ini ada faktanya gitu, bro. Ya kenyataannya begitu sih. Kalau perempuan tuh dia lebih. Jadi kalau kita poinnya 1, perempuan 10. Dari segi keimanan. Posisi semangatnya. Semangat dari ininya ya. agamanya. Tapi sekali jauh dari agama ya Nah itu. sama, lebih parah Lebih parah parah. dibanding suami. Sampai yang temen itu sampai ngeluh gimana ya cara ngatasinya. Sempet tanya juga ke Ustadz. Sampai Ustadz bilang, ya gini dalam rumah tangga itu kan kalau itu mencoba itu kan bisa dari mana aja. Bisa dari istri, bisa dari anak, gitu kan. Kadang bisa dari keluarganya gitu. Ya mungkin anggap aja itulah ujian dari Allah melalui istri. Gitu. Yang penting berdoa aja terus gitu. Dan itu yang dilakukan oleh suami ya udahlah pasrah sama Allah. Nah itulah ketika udah pasrah, tiba-tiba dia itu tadi hanya diajak, kita makan pagi di sana yuk. Gitu. Mau dia. Ya Mungkin sempat di malu. satu sisi ya Allah dengar harapan si suami. Suami itu. Betul. Di satu sisi gitu ya. Di satu sisi mungkin ya memang Allah juga lagi nguji si suaminya, bro. Betul. Kan semua diuji juga kan, Iya. seberapa sabar si suami Menghadapinya gitu. Walaupun itu tujuannya benar ya. nggak ada di dunia ini yang abadi, bro. Iya. Ya kan? Iya. Si istri kayak begitu nggak akan selamanya juga begitu gitu. Betul. Si suami misalkan seperti apa nggak akan selamanya juga seperti itu. Orang yang kaya misalkan Nggak selamanya kaya nggak lah. akan selamanya kaya. Satu saat lo 1 detik aja lo bisa cabut semuanya. Iya nggak? Yang miskin juga nggak akan selamanya miskin. Gitu. 1 detik juga. Kalau Allah berkehendak ya dia jadi kaya. Iya. Nah tetapi Allah itu jauh lebih mengetahui kualitas diri kita masing-masing. Gitu. Pastilah karena kita kan umatnya ya bro. Iya kan? Kita makhluknya ini. Kayak kita lah bro, hidup kita seperti ini misalnya. Iya kan? Kadang kita dengan mengandalkan hawa nafsu kita berpikir begini, iya duh kenapa gue nggak dikasih punya uang miliaran? Iya, sesuai harapan lah ya istilahnya gitu. Itu secara emosi manusia ya. Iya. Ya Allah nggak mau. Apa yang mungkin saya alami sekarang, ya itu menurut Allah yang terbaik. Gitu. Iya. Karena belum tentu ketika Kalau gue jadi orang kaya raya, akan benar ya bro. em-eman terus gue lihat lu aja gue pasti nggak mau. Iya. Merasa gue ngapain sih gaul sama si lu. Iya. Paling minjem duit kan gitu kan urusannya kan. Meskipun kenyataan begitu ya bro. Manusia kan begitu ya kan. Iya. Maka nah ini kadang-kadang ketika kita pasrah tadi. Iya. Ikhlas, pasrah. Jadi sebenarnya apa yang kita dapat dari kehidupan kita ini di luar daripada yang kita harapkan itu sebenarnya yang terbaik dari Allah. Iya. Manusia itu kenapa cenderung jadi mengeluh, hidup tuh mengeluh. Ngedumel Nah ini ya. tanda-tandanya mengeluh, ngedumel. Nggak ikhlas seperti itu bro. Iya kan? Dia nggak terima takdir. Dia kan kenapa saya miskin? Kenapa? Iya. Padahal itu sebenarnya memang yang terbaik dari Allah kan. Dia tetangga ganti mobil, Iya. Jadi ngomong gitu kan. istilahnya dia tidak terima dengan keadaan. Itu. Tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah karena dia punya nafsu kan, Iya. ingin kaya kan. Maka ketika hidupnya bertolak belakang dari keinginannya, maka orang mengeluh kan. Iya. Nah ini sebenarnya dosa bro. Orang yang memiliki iman, percaya sama takdir, percaya sama Allah, dalam kondisi apapun dia tersenyum. Saya miskin gini, susah gini hidup, senyum aja. Kenapa? Ya Allah mau gini gua. Iya kan? Tapi kalau ditanya setiap manusia kan nggak mau susah. Betul. Mana ada? Saya cita-cita saya harus sengsara. Nggak ada.
Lu cita-cita apa? Saya hidup merana. Cita-cita apa? Pilot. Wow, jadi insinyur, orang sukses. Lu, saya mau jadi gelandangan. Nggak ada, bro. Iya. Manusia tuh. Benar. Tapi kalau kita ngomongin hati, ngomongin iman, ya kan? Iya. Cita-cita lu apa? Saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Hmm. Nah, itu luas. Artinya apa? Dalam kondisi artinya dia nggak mau dijauhin dari Allah gitu. Iya. Jadi walaupun dia sama kayak Nabi Ayub lah, Ya, yang ketika dicoba gitu mau ya. digimanain tetap aja dia mau menyembah Allah. Iya. Kayak Insya gitu. Allah. Itu tauhidnya kan tinggi, bro. Betul. Diganggu sama setan segala macam, sampai setan balik lagi kan. Hmm. Ya Allah, nggak ada kujumpain sana hambamu yang seperti itu katanya. Iya. Udah susah, saya ganggu gini-gini, saya Tetap aja gitu ya. saya perlihatkan dunia, saya kasih ini, saya kasih ini. Sampai si istrinya ninggalin kan. Semua kan habis kan. Kasih Miskin. penyakit lagi kan. Iya, dikasih penyakit Udah lah, lagi. paling susah di dalam sejarah ya Nabi Ayub. Waduh, kalau Nah, dalam... kita kan masih dikasih asam urat, bro. Romantik. Nabi Ayub Bro, itu tadi gue bilang asam urat. Nabi Ayub itu contoh aja, bro. Lu Iya. jangan gitu-gitu lagi. Dan kita nggak bisa nebak, bro. Kita nggak tahu. Kita ini kalau kita ini kayak si cepot lah, si cepot dawala kalau di pewayangan Di tuh. pewayangan. Si cepot tuh nggak bisa apa-apa kan. Iya. Kalau ditaruh ya diem aja, namanya juga Oh, wayang. wayang lah ya. Gimana yang Kenapa dia mengendalikan bisa gitu. bergerak, dia bisa memerankan sesuatu? Kan ada yang menggerak Ada yang menggerakkan. dalam. Hmm. Ya kan? Sebuah film gitu. Kenapa filmnya bisa bagus? Aktingnya begini. Ada yang ngatur. Ada Sutradara itu. sutradara. Hmm. Contoh misalnya Sidul. Hmm. Sidul itu kan berbeda dengan Rano Karno. Iya. So, karakternya Sidul ya Karakter Sidul. ya Sidul. Begitu di luar Sidul ya Ya, Rano Rano Karno. Karno, betul. Apakah Rano Karno itu kehidupannya Seperti Sidul. memang Sidul? Enggak juga. Iya. Ya penuh dengan kemewahan sebenarnya. Iya kan? Iya kan, sebenarnya. Nah, Ketika jadi ada sutradaranya. Hmm. Nah, hidup ini juga ada sutradara gitu. Ada yang gerakin, Hmm. ada yang kita ngomong aja ada yang menggerakin. Betul. Cuman kita dikasih pilihan, bro. Nah, itu yang kadang-kadang Untuk kita ngomong hal yang Nah. untuk ngomong ini kita dikasih pilihan. Karena ada satu sisi ada hal yang baik yang akan mempengaruhi ucapan orang. Ada juga hal yang tidak baik yang mempengaruhi ucapan orang. Jadi kita tinggal milih nih. Kalau orang yang baik itu, dia akan berpikir ketika kita ngomong kebun binatang misalnya. Iya. Dia kan berpikir, ini nggak bagus Iya. nih. Nggak sopan. Nanti orang Etika, tersinggung. iya, nggak Etikanya beretika. nggak bagus, kita jadi nggak beradab, ngomong kasar misalnya. Iya kan? Iya. Tapi kalau si dasarnya orang yang nggak baik, dia sah-sah aja. Iya. Bahkan dia malah nggak merasa berdosa nyakitin orang. Nah, itu yang kadang-kadang bisa dibedakan dari sisi itu ya, Bro ya. Ada orang Orang yang ngomong ngerti, kebun binatang, Iya. Ya, ya lu kasar banget. Oh, biarin biasa aja. aja gitu ya. Karena di lingkungannya begitu. Jadi apa yang dia denger, apa yang dia begitu gitu. Jadi seolah-olah wajar. Dan itu harus hati-hati gitu ya, Bro. Karena kata apa ya, walau alam ya, ngerti banget itu. Tadi kadang-kadang tuh meninggalnya seorang itu tergantung kebiasaannya ya. Nah, kalau kebiasaannya dia begitu-begitu ya astagfirullah ya, Bro. Tergantung kebiasaannya seperti apa. Iya. Kalau dia kebiasaan jikir, dia sering jikir. Ya mudah-mudahan itu akan dalam keadaan begitu ya. Kalau ke orang kebiasaannya jelek, mabuk, apa. Ya nanti kan begitu. Begitu. Dan satu lagi, Bro, katanya gini. Salah satu Pembalap aja orang meninggalnya bukan di supermarket. Iya. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Si Fulan pembalap Iya. meninggal di mana? Di supermarket. Jarang, bro. Pasti di Nggak jauh lah ya, Bro ya. Di Nggak sirkuit jauh. aja. Iya. pop meninggal gitu kan. Iya. Ya kan? Nah sekarang kita sering berlomba-lomba kita ke masjid. Hmm. Berlomba-lomba kita tadarus tilawah Quran. Ya insya Allah nanti akan begitu ya, Bro. Wah, Fulan meninggal di mana? Di masjid lagi tadarus. Oh, Waduh, ya Allah. Meskipun itu nanti urusan Allah ya, Bro ya, tapi Ya, walau. dari kasat mata kan Secara kita manusia melihat, ya. iya, secara manusia kan waduh ya Allah, ya benar-benar baiklah gitu. Walaupun ya kita Walau alam. Karena kan itu kan segala Rahasia itu kan rahasia Allah kan, ridho Allah juga gitu. Dan katanya gini, Bro, kalau salah satu ciri bahwa kita itu sudah ikhlas dengan kehidupannya, Bro ya.
sudah ikhlas dengan apa namanya, sudah ikhlas dengan takdir ya bro ya. Itu katanya dia tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Tenang. Jadi misalkan gini, dia ke masjid dia tenang, ya kan? Dia di rumah dia tenang gitu. Dia menghadapi cobaan atau apa dia tenang. Nah itu betul nggak bro? Itu salah satu ciri sih. Ini ilustrasi aja Iya, nih, ya. iya, Kita iya. nggak usah ke situ dulu. Ilustrasi lah. Ya. Bisa lu deket sama Prabowo, deket sama Prabowo nih, sama presiden. Sebagai presiden lah ya, Ya, penguasa kan. penguasa. Migo, tenang lah. Lu ada kesulitan apa, lu telepon gua. Hmm. Masalah keuangan lu sulit, telepon gua. Hmm. Dimanapun lu ada lagi kesulitan, lu telepon gua. Oke, siap. Tenang nggak? Iya. Urusan keuangan. Segala sesuatu lah ya. Lu ada orang macam-macam sama lu, dimanapun lu telepon gua. Telepon gua. Bahwa pokoknya ini telepon gua. Hmm. Segala sesuatunya lu ada yang ngejamin. Lu punya presiden itu. Iya, iya. Tenang nggak kira-kira? Backingannya gitu ya. Tenang nggak kira-kira? Hmm. Tenang kan? Hmm. Makanya lu mau pergi kemana, mau nyantai aja. Hmm. Selama lu pegang handphone, lu kurang duit tinggal telepon. Aduh gua nih mendesak nih, dikirim langsung. Hmm. Lu ada masalah sama orang di mana gitu kan, ribut lah atau Tinggal teleponnya, datang ini pembela lah ya. aparat setempat, usuruhan kan. Dia tenang lah hidup kayak gitu. Jadi nggak salah juga ya bro ya, kalau kita emang sudah merasa bahwa Lah kalau kita Jadi sudah kita merasa udah- bahwa ada Allah Subhanahu wa Iya. taala, ya selesai lah, Bro. tenang. Ya saya pernah baca atau pernah dengar juga deh, ada salah satu di ceramah itu, kalau hati kita sudah merasa tenang dengan keadaan apapun, ya Anda harus bersyukur bahwa itulah keikhlasan yang sesungguhnya katanya kan. Iya. Nggak semua orang bro katanya, nggak semua orang menghadapi masalah dia tenang. Mungkin satu masalah dia tenang, begitu masalah yang lainnya dia enggak, Iya. ya kan? Misalkan contohnya ketika dia menghadapi ekonomi, ya, dia tenang nih, udahlah pacaran sama Allah. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang yang zolim, waduh, emosi gitu, murka atau apa ya, artinya dia belum sepenuhnya gitu. Satu terus kedua katanya apa? Makanya Hmm. kan ada istilahnya ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna kan. Bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Hmm. Saya bertakwa, ya tapi nggak mencerminkan gitu. Kalau orang udah benar-benar sebenar-benarnya takwa itu udah nggak peduli. Gak peduli. Maksudnya teh kecil lah, Ya, ya, ya. Segala sesuatu dianggapnya ya udahlah. gitu kecil ya. lah. Iya, iya. Allah kok, wih pelindung dia Allah apa segala macam. Itu bertakwa. Takwa itu kan menjauhi larangan, ya. Segala sesuatu itu dia jauhin. Hmm. Dia hati-hati, jangan sampai dia berbuat dosa. Karena lidah ini tajam, bro. Betul, Ya betul, kan? betul. Tajam pedang samurai Wah, gitu kan. melebihi lah. Lidah ini kan ibaratnya sampai istilah itu banyak orang masuk neraka gara-gara lidah kan. Makanya gue kalau ada semangka gitu nggak pernah pakai pisau, bro. Pakai apa bro? Pakai lidah. Tajam, bro. Lidah gue tajam, bro. Nah ini ada satu pelajaran juga, bro, yang Iya, yang apa ya namanya, di mana Allah itu punya kehendak. Hmm. Kita nggak bisa denger apa sih maksud Allah gitu. Iya, iya, iya. Apa sih yang dibilang Allah gitu? Enggak, bro. Nggak bisa meraba lah ya bro. Kita kalau setiap hari kan selalu kalau mau berwudu itu kan ke tempat wudu kan, pakai air kan. Iya, 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 iya. Jadi jarang orang yang di komplek lah di kehidupan kita bertayamum, jarang dong. Iyalah, air Benar berlimpah. nggak? Iya. Air ada kok. Hmm. Tapi bagaimana caranya Allah menginginkan bahwa si Fulan ini dia harus belajar tayamum. Hmm. Itu Allah kasih, bro. Hmm. Ada caranya gitu. Bagaimana orang hamba itu harus belajar bertayamum, belajar sholat itu, ibadah tuh sholatnya tuh duduk Iya. atau tidur. Diajarin tuh, bro, sama Allah, bro. Hmm. Caranya gimana? Dikasih sakit, bro. Hmm. Yang akhirnya jadi dia Bertayamum. tahu gimana tayamum ya. Hmm. Akhirnya dia harus bertayamum. Hmm. Dia sholat harus sambil tidur. Duduk atau tidur gitu ya. Kita kan punya temen nih, bro.
ya punya teman Iya. si Andri itu. Si Andri kan sakit habis operasi kan, teman kita itu kan. Iya, iya, iya. Iya. Kan susah bro, gerak aja sakit bro. Iya kan? Iya, iya. Ke Bali. Akhirnya apa? Dia setiap ajan tayamum. Padahal air melimpah ya. Air melimpah. Itu kehendak Allah berarti ya. Kehendak Allah bro. Iya. Iya. Diajarkan untuk belajarlah bertayamum. Yang sebelumnya tuh ya dengan leluasa Berwudu, ya kan? apa. Berhamburan air gitu kan. Hanya ketika dia dikasih sakit seperti itu, Jadi bertayamum. dia bertayamum dan sholat juga Baring. nggak Kadang duduk, iya. kalau kuat baring dia. Sholat. Itu Allah maunya gitu. Cara Allah mengingatkan Ya. cara Allah mengingatkan ya. Jadi kita ini garis besarnya gini, Ya. janganlah kita melawan takdir. Ya, Artinya ya, gini, ya, ya. ya kalau udah misalnya hidup kita begini, ya ini kehendak Allah gitu. Itu yang harus kita tanamkan betul. Jangan tolak ukurnya, jangan kita bandingkan dengan keinginan kita, nafsu kita gitu loh. Itu kan nggak gampang bro. Maka ketika kita bandingkan dengan keinginan kita, harapan kita, nafsu kita, Ya. maka apa yang terjadi? Yaitu tadi mengeluh, Iya, nggak ada bersyukur. Kufur nikmat aja bro. nggak bersyukur. Akhirnya ke situ larinya. Iya, iya. Tapi kalau iman kuat, sok zaman dulu para wali, memang kerja, Iya. Tapi sholat, saya hidup. dakwah, yang dipegang zikir, terus zikir. Karena nafsu Sambil dunia dakwah. mungkin nafsu dunia Nggak itu ada. udah nggak ada ya bro. Tahu betul Allah, bahwa ini hanya sementara lah. Dan itu kan nggak gampang bro. Nggak semua orang bisa punya pemikiran kayak gitu kan. Tolak itu kalau kita bertolak ke cara berpikir kita sekarang. Makanya cara berpikir kita itu jangan terpengaruhi dengan perubahan waktu, Zaman. perubahan zaman. Kayak sekarang nih, kita terbawa arus dengan perubahan zaman. Kan? Nah, kita harus ingat nih, ini perubahan zaman ini berbahaya. Berbahayanya apa? Kalau ini perubahan zaman ini mendekatkan diri kita, mendekatkan ketakwaan kita Ketakwaan kepada Allah, bagus. Bagus. Tapi kalau menjauhkan diri kita, Nah itu. ini yang harus kita waspada, bro. Waduh, bro, tipu muslihat iblis ini kan ngeri, bro. Ya yang dulu lu pernah bilang ya, ibaratnya zaman sekarang itu udah bisa menghidupkan orang mati ya bro. AI itu kan, Iya. ya kan foto-foto yang sudah pada meninggalkan tiba-tiba Bisa hidup, bisa salaman, bisa senyum, itu kan udah. Zaman kita dulu mana kepikiran sampai ke sana bro? Kayak zaman dulu lah waktu Iya. anaknya Nabi Adam itu, Syaitan. Orang dibisikan sama setan tuh, lu ngapain hidup susah, ya kan? Begini. Jadi ditunjukkan juga gitu. Nah kalau nggak kuat-kuat ya terbawa. Iya, pastilah bro. Sama kayak umatnya Nabi Syed ini kan, anaknya Nabi Adam. Itu ke bawah. Nah ini berlaku juga sekarang nih. Dan yang paling parah nih bro, kalau kita tinggal di komplek gitu ya, itu, aduh, kalau kita nggak benar-benar bisa jaga hati ya, terutama keluarga kita nih, tetangga ganti mobil, ngomong ganti mobil, bangun rumah, ngomong bangun rumah. Nah itu kan salah satu indikasi nggak menerima apa adanya dengan takdirnya dia kan artinya kan. Padahal kata baginda Nabi dalam sabdanya kan dibilang seperti itu. Ketika saudaramu, tetanggamu membeli mobil Ya. atau mendapatkan kebahagiaan, Iyalah, mendapat kemewahan lah ibaratnya itu ya. ucapkan alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. betul. Kalau kita kan enggak kan? Mau Tetangga pakai beli mobil kipas kan? angin. Kita yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, beli Kita yang AC, kepanasan, kita gitu ya. yang kepanasan. Bener, tetangga apa kedinginan gitu ya. Iya. Wah, kebakaran jenggot gitu. Iya. Kalau ngelihat orang begini, tapi Rasulullah mengajarkan apa? Syukuri gitu kalau orang. Iya. Karena kita nggak tahu, bro. Betul. Nah, ini kata satu kisah nih. Ketika seseorang kita lihat nih orang, wah dia cepat banget nih bangun rumah, beli Karirnya mobil, ataunya apa beli gitu ya. ini gitu ya. Duniawinya Ya lah ya, udah Bro. syukuri aja gitu. Karena kita nggak tahu. Kita ngomong positif nih. Iya. Kita nggak tahu perjuangan dia nabung misalnya. Betul. Atau doanya mungkin Atau kan. doa dia punya amalan Iya, apa gitu kan. iya. Allah Sampai akhirnya Allah cepatkan rezekinya. cepatkan rezekinya. Kita nggak pernah tahu, bro. Iya. Ya nggak perlu juga kita sirikin gitu. Iri gitu kan. Apalagi
kata Rasul kan sirik, dengki. iri, dengki ini kan dari setan. Ya, penyakit hati yang dari Marah, setan. Ya, ya. ya. Hati-hati nih, kita kalau emosional temperamen itu dari setan, bro. Hmm. Kalau dari Allah tuh nggak ada yang begitu. Hmm. Lembut, kasih sayang gitu. Iya, iya, iya. Makanya itulah kita banyak istighfar lah. Karena istighfar ini kan menggugurkan dosa. Iya, betul bro. Apalagi kalau kita hafal Saidul Istighfar, bro, itu kan ribuan. Dengan istighfar biasa, Saidul Istighfar itu kan kepalanya istighfar. Iya. Banyak manfaatnya. Benar-benar. Terus yang kedua gini bro, itu tadi kan salah satunya Itu yang adalah, kedua ya? ya enggak, tadi yang pertama. Tadi Sekarang, pertama. ya, yang dia seakan-akan tenang menghadapi segala sesuatu lah. Itu ciri-ciri kita sudah ikhlas nih. Bukan sudah ikhlas ya, hanya mendekati ikhlas mungkin. Dia menguasai. Menguasai. Jadi satu tenang. Yang kedua, katanya nih bro, dia selalu senang dengan kesunyian. Jadi ketika Senang kan orang kan dengan gini, kesendirian. ya dia orang kan banyak yang ngomong kalau sendiri pada takut, ya kan nggak ada temen lah, cari temen, ya kan? Ya. Pokoknya dia nggak pernah mau ada kesendirian. Misalkan dia sendirian, wah mending kedugem lah, apa tuh, Iya. ya kan? Berenang. Ceduk-ceduk lah, misalkan di sana kan banyak temen minum-minum segala macam. Jeduk-jeduk kepala. Ceduk kepala. Nah, ketika kita ada fase kepengin menyendiri, ya kepengin banyak merenung dan kepengin introspeksi diri. Nah itu salah satu adalah mulai itu bro, mulai ada yang namanya Muhasabah diri lah ya. muhasabah diri. Itu artinya yang tadi yang pertama kan dia tenang ya, yang kedua dia mencari kesunyian. Nah itu katanya salah satu ciri-ciri daripada keikhlasan tadi Iya. dengan takdir itu. Iya. Kalau mencintai hambanya ya teman-temannya dijauhkan. Dijauhkan dari teman-teman. Jadi itu benar juga ya bro, ketika hati kita sudah didekatkan dengan keikhlasan, berarti Allah akan memberi kesunyian tadi ya. Dan Ya. sunyi itu nikmat buat dia Ya. gitu ya. Ya. Bukan siksaan gitu. Dia Ya. nggak suka kalau rame-rame lagi. Nah, itu. Gitu tuh nggak suka. Iya, iya, iya. Ya sebenarnya Allah kasih tempat kepada orang itu untuk muhasabah diri lah. Artinya bagaimana introspeksi diri gitu kan. Dan mensyukuri nikmat Allah lah ya. Ya, apalagi kan disebutkan sama baginda Nabi ketika kita usia udah menginjak 40 tahun, Iya, ya. Udah diingatkan aja bro. udah harus mikirinnya tuh apa bro? Akhirat bro. Akhirat. Kalau 40-50 masih mikirin dunia bro, telat nanti. Ya umur kita kan nggak pernah tahu ya bro ya. Meninggalnya Iya. kita kan dari umur berapa kan kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu. Kalau masih di umur Belum 50, sempet kita iya. mikirin tobat. akhirat. Sama kayak gini bro, saya ada satu kisah Iya. yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya ya. Jadi kisah ini misalkan kita mau dari Indonesia mau ke Amerika lah. Dari Indonesia mau ke Amerika, terus kemudian kita punya uang nih, Iya, iya, iya. punya uang cuma 2 juta gitu. Tapi pengen ke Amerika gitu. Iya kan? Nah, kan kita bisa kebayang nih dengan uang 2 juta kita ke Amerika kan kayaknya tersiksa gitu loh. Udah tiket aja kurang bro. Iya kan? Iya, iya. Tersiksa kita bro. Iya. Naik pesawat mungkin kita ngegandol di ban, masuk ke bagasi kali, Itu film Van Damme itu bro. nyelinap bro. Nyelinap gitu. Udah nyampe di Amerika kita nggak tahu mau tidur di mana, Iya. makan gimana, Iya, iya. gelandangan aja. Iya kan? Karena apa ya? Gimana mau? Dari Indonesia ke Amerika bekalnya 2.000. Ya nggak bisa lah. Tapi kalau lu misalnya anggaplah punya 2M gitu, Iya. lu mau ke Amerika, pesawat first class, Pasti. ya kan? Iya. Dijamu segala macam. Sampai ke sana mungkin udah disambut, Iya betul. disambut sama penyambutan dari hotel. Betul. Mewah lah ya. Iya, hotel bintang Red Kejora. carpet lah ya bro. Bintang Kejora, bro. Mewah ini segala macam, ya kan? Nah, kalau punya 2M, kalau 2 juta ya, Wayah nawe. oh ya, nah, jadi gelandangan. Jadi gitu gelandangan di sana. kan gitu mikirnya. Kadang belum nyampe ke sana udah jadi gelandangan bro. Iya. Nah sekarang kita mau ke surga. Bekal kita 2 juta. bekal kita 2 juta apa 2M? 2M. Atau 2 triliun. Nah maka
di waktu-waktu sekarang seperti seusia kita, Iya. atau yang disebutkan sama baginda Nabi bahwa udah umur 40 sudah harus Banyak muhasabah diri lah, betul. introspeksi. Gue banyak apa nih gitu kan. Iya, iya. Kalau banyak dosa tobatin lah, ya kan. Terus kumpulin lah banyak-banyak gitu. Supaya kesana kita enak. Kan gitu, bener nggak bro? Nah, jadi itu bukan ada baiknya. Ya seharusnya kita sekarang Sudah udah begitu ya, Bro. harus memperbanyak. Karena gini, Iya, iya. dari sisi kita ngomong ngobrol aja. Ya, kalaupun kita terpaksa terjebak dalam sebuah majelis Majelis obrolan, atau perkumpulan lah ya. perkumpulan obrolan, Iya. kita jangan sampai kata-kata yang keluar itu mengandung dosa. Minimal kita kontrol diri lah ya. Kontrol aja. Ya. Kalau janganlah, jangan disebutin, ya nggak usah gitu kan. Diobrolin nggak usah kan, daripada Iya, kita iya, iya. nambah dosa. Artinya setiap aktivitas yang kita lakukan, kita harus fokus bagaimana bermanfaat. Bermanfaat bahkan menambah amal ibadah kita. Iya, iya, Bukan malah menambah dosa kita Dosa gitu loh. kita, betul. Nah, kita udah harus begitu kali ya. Dan saya ngerasain sulit juga loh. Ya kan? Tadi gue mau bilang susah sama sukar, jadi sulat. Sulat. Susah sama sulit. Sulit jadi sulat. Jadi sulat. Iya. Sulat itu kan abrakadabra. Ah, itu sulat. Itu Sulat, bro. ya. Tapi kalau yang cek 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 apa bro? Sila. Beda. Ya Nah, tapi jadi itulah. gitu. Jadi kadang saya berpikir apa ya, kadang-kadang ada satu kata-kata yang apa itu saya renungin bro. Kayak tadi tuh saya menemukan istilah kayak gitu. Satu tenang, kedua dia udah mulai menyukai menyendiri, kesendirian gitu. Tidak menyukai keramaian lagi. Iya. Dan itu Milih, harusnya milih dong. pernah saya coba ya bro. Artinya gini ya, saya belum sesempurna seperti orang lain ya. Artinya kita mencoba aja gitu. Dan ternyata dengan menyendiri itu ya bro, banyak yang kita renungin loh. Iya. Asal kita mau berenung ya. Iya. Masih kayak contoh gini. Muhasabah diri. Iya, kayak contohnya gini. Kita sholat duhur nih. Rata-rata begitu sholat duhur kan, itu kan waktu yang paling pendek ya. Karena orang kan punya aktivitas. Yang sholat duhur ibaratnya yang mau sholat nih. Kita bicara yang mau sholat. Ketika sholat kan sholat langsung kerja lagi ke kantor apa segala macam. Gue pernah mencoba gini. Begitu udah sholat, saya duduk aja bro. Duduk aja tuh di masjid gitu. Udah ngapain sih gitu. Cuma merenung aja gitu. Sepi udah gak ada orang. Wah nikmat bro. Nikmat banget. Artinya kalau kita mau merenung ya, hanya kita apa? Secara nggak langsung itu alam bawah sadar kita itu kayak melayang gitu, melayang bahwa saya pernah dosa begini, ya kan? Saya pernah berbuat begini, saya pernah nyakitin orang, saya pernah bekerja yang boleh dibilang mungkin tidak halal. Itu muncul semua tuh ketika kita merenung gitu. Padahal nggak apa-ngapain ya. Ya kalau kita berzikir ya mungkin lain lah ya. Fokusnya kan ke zikir gitu. Tapi ketika kita merenung diem gitu. Ya itu tadi di saat memang orang sudah nggak ada. Iya. Jadi memang ada waktu-waktu yang bagus kan adalah waktu-waktu di saat mulai apa? Kilail apa? Kulail. Qiyamulail ya yang malam-malam itu. Dan saya juga pernah nyoba di waktu itu gitu. Saya mencoba, saya habis isya saya tidur. Langsung saya coba udah alarm lah ya. Ya Allah saya bangunkan, tolong bangunkan jam 2:30 gitu. Dari 2:30 sampai waktu subuh itu saya sholat paling cuma setengah jam ya sholat. Dari setelah sholat itu sampai menjelang subuh itu waduh nikmatnya bro. Bener itu nikmatnya. Masya Allah. Bukan bro, merenung bro. Tidur lagi gimana sih bro? Merenung, Iya. muhasabah diri, kita duduk, berpikir gitu. Waduh bener. Tapi ya walau alam ya bro ya, itu kan mungkin nggak semua orang. Saya juga nggak akan selamanya begitu. Kadang ada yang manusia ya bro ya, kan gini-gini ya bro kayak kurva gitu. Jadi kadang-kadang kayak sinyal ya. Jadi ketika lagi nggak mood dengan kondisi apa ya, kembali lagi duniawi lagi gitu. Cuman saya cerita begini tuh, apa yang saya omongin tadi tentang menyendiri atau apa itu ternyata betul gitu. Jadi banyak-banyaklah kita kesana ya bro kalau bisa sih gitu. Jadi kalau yang saya alami sih gini bro. Dunia itu kejar, lakukan, raih, Jangan lupakan akhirat. tapi lillahi ta'ala. Oh, iya.
Jadi niatnya lillahi ta'ala. Iya. Karena Allah aja gitu. Ibadah. Dinatinya segala sesuatu begitu ya Bro ya. Iya, Niatin ibadah wae segala sesuatu. niatin ibadah. Mau kerja, Suami mau kerja, kemana, niatin mau keluar, ibadah. mau apa gitu ya. Tanggung jawab kan sama Iya, keluarga kan. Itu kan lagi fisabilillah gitu. Hmm. Orang yang suami yang kerja, yang keluar apa semua. Itu lagi fisabilillah. Berjuang untuk keluarganya. Gitu. Jadi kalau meninggal pun syahid dia. Karena niatnya fisabilillah. Gitu. Jadi jangan niat saya kerja untuk pokoknya saya harus Dapat duit. nunjukin sama orang lain bahwa saya adalah orang kaya, dapetin materi apa segala macam. Kalau tidak didasari sama agama, akhirnya apa? Larinya jadi menghalalkan berbagai macam cara, bro. Iya. Yang penting dapat. Nah ini bahaya menghalalkan berbagai macam cara ini kan. Main sikat aja. Main sikat aja ya Bro. Jadi ingat kejadian yang kemarin ya Bro. Halal yang orang sikat, ya kan? Yang orang tukang cincau lagi berjalan meninggal, waduh. Itu kalau niatnya memang untuk keluarga, syahid ya Bro. Sahid tuh. Ada viral kan itu kan? Ada. Itu kayak gini nih, set meletup. Oh. Langsung tek. Iya. Aduh, Masya Allah itu betapa ininya ya Bro ya, betapa apa namanya tanggung jawabnya terhadap keluarga gitu loh. Berjuang. Jadi kadang-kadang saya mikir orang-orang koruptor itu kayak aduh kadang-kadang kok bisa nggak sampai pikirannya ke sana gitu ya Bro. Kalau Allah itu belum berkehendak, Iya. ya dibiarin gitu. Tapi kalau Allah sayang berkehendak ya dirubah. Karena kan manusia kan milih bro, dia mau dengar setan apa Iya. mau dengar Al-Quran gitu. Padahal Al-Quran itu SOP. SOP kehidupan ya bro. Ya standar operating prosedur untuk kita bisa menuju ke surganya Allah Iya, itu ya kan iya. SOP-nya Al-Quran. Keridonya Allah ya bro. Al-Quran. Nah, dengan kita mencontoh apa yang dilakukan baginda Nabi, yaitu SOP. Karena kan baginda Nabi itu kan Quran hidup. Iya, Quran berjalan. Jadi apa yang dilakukan, yang diucapkan itu ada berdasarkan Al-Quran. Al-Quran semua. Gitu. Nah, kita orang Islam, kita cinta sama Nabi, tapi nggak melakukan apa yang dilakukan Nabi ya susah lah. Padahal saking sayangnya Nabi itu kenapa ngajarin kita, nyontohin kita supaya kita selamat kan? Jadi artinya kita jangan sampai melihat nasib atau kondisi seseorang itu tuh bahwa mereka lebih bahagia ya bro ya. Belum tentu ya. Belum tentu. Ya. Kalau misalkan kebahagiaan itu ditolak ukur dari harta, ya kan? Banyak orang-orang kaya raya jutawan kan bahagia. Iya. Tapi kan enggak. Baru-baru ini ada kan selebritis kita kan. Iya, waduh. Cerai, diuji sama Allah dengan wanita perselingkuhan, cerai kan gitu kan. Ada yang tadi dia berhijab dibuka, centra-centrit buka aurat, meninggal. Coba apa nggak rugi gitu. Tapi segala sesuatu walau alam ya bro ya. Ya kan kita kan bicara secara kasat mata sebagai manusia kan. Bukan dengan kondisi kayak gitu. Ya kita tinggal istilahnya Gua rapi gini ya lihat ya. Tangannya gini ngobrol ya kan kayak apa gua? Kayak lagi berdoa gua. Minum lah bro. Ya minum. Bismillah. Itulah kadang ya kita sharing-sharing seperti ini. Tujuannya sih sebenarnya watawasobil hak gitu. Saling menasehati, saling mengingatkan kan. Dan kita sadar bahwa kita nih kan predikat kita nih manusia bro. Betul. Manusia ini kan lemah. Jadi makanya harus saling bergandengan tangan, saling mengingatkan, itu teh penting bro. Ya artinya ketika kita ngobrol kayak gitu bukan berarti diri kita tuh suci ya bro. Artinya diri kita ini lagi belajar suci juga sih, gitu. Kan nama gue merasa benar gitu. Nama gue Yudi, bukan Suci. Temen gue ada namanya Suciwati. Suciwati itu istrinya itu bro. Jangan pernah kita merasa berpikir begitu ya bro kita ya. Sudah baik. Ya, apalagi kita mengajarkan ke mana? Ke netizen. Netizen itu. Jangan kita merasa gue udah baik. Jangan. Kita manusia pokoknya. Kalau menurut saya sih, menurut gue nih ya, menurut gue. Kalau kita gitu loh. Kalau kita masih punya predikat sebagai manusia, jauhkanlah dari
kata-kata bahwa Kita paling benar. saya sudah baik, saya sudah benar, Saya paling gitu ya, Bro. saya paling beriman, Ya, saya paling paling berilmu. baik, paling berilmu. Janganlah. Kita ini manusia. Iya, 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 iya. Itu kan kata-kata yang keluar seperti itu dari setan, Bro. Ya. Kan sabda baginda Nabi apa? Walaupun sebesar biji debu aja kesombongan itu ya Betul, untuk kan? mencium baunya surga juga Jauh. susah gitu. Jauh. Jadi beratnya bagaimana kita harus menjaga hati itu ya itu gitu. Ya. Jadi kalau intinya gini, bagaimana kita sekarang ini mulai lebih fokus untuk udah menambah bekal lah, Iya. jangan menambah beban gitu. Betul. Artinya jangan menambah dosa gitu. Jadi kalau omongan kita malah bikin orang sakit hati, ya udah nggak usah ngomong lah. Iya. Ya kan? Kita merasa bahwa diri kita lebih pintar, lebih pintar. janganlah, itu dosa itu gitu loh. Ya makanya kan saya ngingetin tadi kan, jangan sampai ada netizen atau sobat bisikan hati itu menganggap bahwa kita ini sok menggurui Enggak, gitu loh. enggak. Kita kan ngobrol nih, ya. kita ngobrol. Siapa dari obrolan ini kan kita saling mengingatkan, Bro. Kita kan kebetulan ngobrol-ngobrol, Mengingatkan. ngopi-ngopi nyantai Hmm. di sore hari yang Iya. bertujuan adalah untuk memperbaiki diri kita. Diri kita nih sebenarnya. Kalau ada yang kita dianggap oleh mereka baik ya, silakanlah ambil ya nggak. Tapi kalau Ya, karena belum tentu sama kebaikan. aja ini kayak kita ngobrol di warung kopi. sih Iya, sebenarnya. Bro. Iya. Kita bukan nggak ada, kebetulan aja ada yang ngamerain. Padahal kita mah lagi ngobrol nyantai. Orang tadi awalnya kita ngobrolin tentang asam urat, Bro. Iya. Bukan bakso urat gitu kan. Jadi kebetulan ada yang memvideoin ya. Ya. Bukan berarti bahwa kita ini sudah Lagi baik, menggurui ya, Bro ya, sudah lagi baik atau menggurui. lagi Nggak, jauh lah. nasehatin atau apa gitu. Jauh lah. Karena yang nonton ini juga kan orang-orang yang jauh lebih baik Jauh lebih baik dari kita. kita. loh. Orang-orang yang berilmu, ulama, kiai, guru-guru kita semua Ya, kan mungkin nonton. Pasti. Nonton candid kamera ini. Padahal kan kita hanya sharing Ya ngobrol aja. ya. Nabi sambil nunggu kita sore lah ya, Bro. Ya. Nunggu kita berbuka puasa ya. Mm. Nah, jadi jangan juga kita menjudge atau menghakimi orang. Iya. Karena kita bukan siapa-siapa gitu. Iya. Mengislah orang gitu. Kita mending memperbaiki diri, Ya. mengislah diri sendiri. Ngobrol dan tapi sambil mengingatkan diri kita lah gitu ya, Bro. Intinya gitu kan. Kan dari kita juga Ya, boleh kita- bilang sering lah. intinya sebenarnya bagaimana kita harus meyakini, menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Betul. Kalau kita merasa diri kita adalah sebagai manusia yang hebat, oh susah, Bro. Iya. Bukan lemah sahabat lah ya. Bukan. Itu nggak bisa berdiri, Bro. Jadi sadarilah bahwa kita ini manusia yang lemah. Jadi nggak ada hebatnya gitu. Iya. Jadi jangan menunjukkan juga ke orang saya Oh, hebat kita, nih. Mending kita tunjukin hebatnya kita itu ke Allah. Iya. Mending kita hebat di mata Allah daripada kita hebat di mata manusia. Betul. Kalau hebat kata Allah, nih hebat nih. Menguntungkan, Bro. Tapi kalau hebat di mata manusia, Merugikan. nggak ada untungnya. Iya. Buat apa? Malah timbul istilah sombong kan jadinya kan. Sombong. Karena kita Nggak perlu, disanjung. nggak perlu. Jadi jangan pernah bangga kita disanjung orang ya, Bro. Sekarang kita di salah satu misalnya salah satu kafe gitu. Iya. Kita lu lagi ngobrol sama gua berdua gitu kan. Ya kan? Terus ada si Andri misalnya. Ada si Andri juga lagi di kafe itu juga nih. Nah si Andri ini gue nggak suka sama dia misal. Contoh nih ya, ilustrasinya gini. Gue nggak suka sama si Andri ini. Sakit hati banget gue sama dia. nih. Iya. Tapi Ini dia lama- nongol di situ gitu. Nongol. Ini lama-lama gue bunuh nih orang. Gue hilangin nyawanya nih. Saking berat sakit hatinya. Tapi karena gue pembunuh profesional, gue bukan pembunuh amatir nih. Gue pemain pro. Iya. Ya kan? Pro nih. Gue lagi mikir nih, gimana caranya ngilangin dia tanpa diketahui gue yang beresin. Nah kebetulan di kafe itu si Andri ribut sama orang lain. Iya. Ribut nih berantem gitu kan. Terus ada yang misah gitu. Awas lu, gue bunuh lu, kata si orang Salah lain satu itu. orang lah ya. Kata orang lain itu. Iya. Dia ngancam si Andri. Awas lu ya, ketemu di jalan gue bunuh lu.
Misal, ya kan? Gue denger itu gitu. Wah ini peluang nih, ya kan? Ya, ya, ya. Orang semua yang ada di kafe itu tahu pengancaman itu Pengancaman kan? adalah dia gitu kan. Oh, oke. Malam gue beraksi bro, tanpa diketahui orang. Selesai lah, besok si Andri dikabarkan meninggal dunia. Meninggal dunia, ketemu di mana lah misalkan, ya kan biasa. Orang fokusnya ke sana ya, yang tadi yang ngancam. Diselidiki sama polisi kan, oh dulu pernah ribut di kafe ini, dulu dia ribut sama si Budi contoh. Dan si Budi itu ngancam sama si Andri, begini gitu. Oh dicari lah si Budi bro. Padahal si Budi tidak melakukan, tidak menghilangkan nyawanya si Cuman ancaman doang waktu itu gitu ya. ancaman doang karena emosi kan. Tapi kan banyak saksi. Itu sudah menjadi tendensi bahwa si Budi ya melakukan pembunuhan. Padahal gue yang pro, Iya. diem gue mah. Senyum aja dalam hati. Selesai. Iya kan? Iya. Artinya apa bro? Kalau ada istilah binatang ini ya, istilah binatang itu dalam bahasa Inggris lah. Barking dog never bite gitu. Anjing menggonggong itu nggak gigit. Oh, sok lu lawan aja, gitu. Lari tuh anjing. Ya udah. Iya kan? Iya. Barking dog never bite. Anjing yang menggonggong itu nggak gigit. Air beriak tanda tak dalam. Tanda tak dalam. Tapi air tenang menghanyutkan. Hati-hati sama orang yang selalu diam, senyum. Yang kosong berpunyai nyari. Siapa tahu justru itu ilmunya lebih tinggi dibanding kita gitu loh. Seorang pembunuh profesional nggak akan mungkin nunjukin, halo, Gua pembunuh. gue pembunuh. Nggak mungkin, dia diem aja. Kalau bisa orang tuh jangan tahu dia pembunuh. Bahkan ya tampangnya aja nggak kelihatan. Iya. Nggak mungkin lah. Malah dia menutupi ya bro. Cuma culun gitu pura-pura. Nggak mungkin lah dia pembunuh orang. Dia itu culun kayak gitu, badan aja krempeng kayak gitu. Padahal dalam hati, lu belum tahu gua. Dan justru kita harus hati-hati sama orang yang Iya. dia menghindar. Gitu. Orang lagi berantem, terus. Ya apa lu nyentuh gua? Punten tadi deh mau labu, mau jatuh. Jangan di sini berantemnya. Padahal yang orang yang duduk ini dia ban hitam bro. Iya. Jangan di sini, di sana berantem. Aduh, nggak sengaja. Wah, berdarah ini. Wah, lu sih ngalangin gua. Ini selesai lah. 2 gerakan habis bro. Iya. Kalau ban hitam. Iya benar. Nah itu jadi kadang-kadang kita sama-sama tambah lah. Iya. Tambah bekal-bekal kita untuk nanti. Karena anytime bro. Di usia kita ini kan Iya. sesaat bro. Iya, kadang-kadang kita berpikir ya. Rasulullah meninggal tuh di usia 63 tahun. 63 tahun. Insyaallah. Udah deket bro. Apalagi mau dikejar dunia. Iya. Lu udah pernah beli mobil baru nggak? Pernah. Pernah. Udah nyobain kan? Iya. Bagaimana harumnya mobil baru gitu kan yang masih dibungkus plastik. Bahkan pastinya nggak dilepas-lepas bro. Nah, ya. Lu pernah makan apa kek yang enak? Iya. Pernah gitu. Iya. Bahkan yang jelek-jelek aja kita lakukan pernah. Pernah. Nah, terus mau apa lagi gitu loh. Semua udah pernah gitu. Yang belum pernah itu kita berbuat baik, ngumpulin banyak amal ibadah. Karena suatu saat kita dipanggil nggak? Dipanggil. Pastilah bro. Mati itu pasti bro. Semua orang tuh pasti mati gitu loh. Udah kata-kata pasti dah. Kan kita nih Gak usah mikirin yang lain-lain mati lah. itu kan daftar cabut bro. Iya. Lain daftar urut. Daftar tunggu lah. Bukan daftar urut. Iya. Nomor 1, Enggak ada. nomor 2, enggak. Daftar tunggu aja bro. Kapan kita dipanggil? Kayak arisan tuh bro. Iya betul. Kocok we. Ya amigo. Ore dapat arisan. Dapat cabut. Yudi. Goodbye. Kita lihat lagi dunia. Nggak bisa. Kita bisa minta maaf ke orang-orang yang kita sakiti. Nggak bisa juga. Kita bisa bersedekah, beribadah ke masjid lagi, nggak bisa lagi. Selesai amal. Nggak ada amal lagi. Putus sih Pak ya. Putus lah. Putus semua ya. Dunia. Kecuali 3 tadi ya. Makanya dunia ini tempat beramal. Bukan tempat
Makanya kalau udah di usia kita 40 tahun ke atas, udahlah. Secukupnya aja lah. Bergayalah dengan kemampuan. Tapi Allah lebih menyukai orang yang masih muda bertakwa, bro. Daripada orang yang sudah tua beribadah. Pilih. Ya kan? Lu lihatlah di masjid kan banyak orang tua. Pertama, kita nggak salahin. Iya. Pertama karena anak muda ini kan masih di jalan. Betul. Iya kan? Iya. Masih kerja. Iya. Orang tua kan udah pensiun semua. Betul. Makanya rata-rata udah pensiun mah ya di masjid lah. Ngapain udah pensiun ubanan masih juga pakai celana jeans. Wah kan perlente nggak ada gunanya gitu loh. Udahlah. Tapi kalau anak-anak muda yang apa ya, bro, yang ngerti ya bahwa Allah lebih menyukai anak-anak muda yang bertakwa atau anak muda yang soleh, pasti mereka akan ngejar, bro. Iya. Cuman kita nggak tahu nih mereka dapat hidayah itu apa enggak gitu. Ya walau. Walau alam kan. Karena anak muda rata-rata kan nggak kepikir ke sana lah. Kita juga dulu kan gitu. Ya kan? Jadi kita mah harus udah malu lah. Iya. Yang gitu-gitu mah. Kan ada lagunya, bro. Lagunya itu yang harus kita pikirkan gitu. Betul, bro. Kata-katanya selangit tersenyum penuh Oh, misteri. saya ngerti itu. Itu Anggun Jet Sasmi kan? Enggak. Anggun dan cantik. Kan ada Anggun C kan? Kamu Jet kan Sasmi. refnya gimana? Engkau lupakan anak cucumu. Nah, tapi kalau misalkan gini, bro, maksudnya kalau misalkan dia menikmati hidup itu dengan mensyukuri, yaitu tadi dia berpenampilan seperti Nggak salah. itu kan nggak salah kan? Nggak salah. Jadi dia menikmati nih. Jadi gini, Uh-uh. walaupun pakai jeans, pakai apa bergaya Iya. anak muda, tapi jauh dari maksiat. Nah itu maksud gua, Nggak masalah. nggak masalah kan? Jadi jangan seakan-akan tuh anak muda tuh nggak boleh orang tua tuh nggak boleh, tren itu nggak boleh, bukan gitu kan? Boleh. Iya. Tren kan? boleh, cuman ya kalau teman-teman kita bilang, ya ingat faktor utuh katanya, Iya, faktor usia tuh gitu. Jadi Itu ya, kan yang orang tua yang bertingkah kan, itu kan. Tapi kalau orang ya di tua lagu itu dicerminkan bahwa orang tua yang bertingkah, udah tua tapi nggak tahu diri. iya. Bukan nggak boleh pakai jeans, pakai bergaya, silakan aja orang duit sendiri kok, ya kan? Iya. Baju-baju sendiri, celana-celana sendiri. Cuman ya, tapi jauh dari maksiat. Iya, karena Allah kan mencintai keindahan, bro. Iya. Iya kan? Kalau kita Ya indah, bukan, kita emang yang lu pikir yang misalnya contoh keindahan itu harus pakai celana jeans, pakai kan enggak. iya. Emang orang yang pakai sarung pakai enggak indah itu. Iya, Tergantung indah, siapa yang- bersih, gitu kan enak, bro. Walaupun dia udah tua gitu kan. tergantung Yang penting siapa tadi yang kan. lihat. Jadi ketika udah tua itu kelakuannya itu Ya udah sadar nah lah. itu, Udah harusnya amal ibadah yang diperbanyak. Iya. Bekal-bekal yang harus diperbanyak. Ya ini kita mengingatkan diri kita masing-masing. Iya. Bukan mengingatkan netizen ya. Hmm. Jadi kalau baik itu ya silahkan diambil Iya. kan. Jadi perbanyaklah istighfar, perbanyak amal-amal baik gitu kan. Karena masalahnya kita harus pede itu apa bro? Yang mempunyai surga itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang menguasai langit dan bumi ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua. Betul. Jadi ketika kita deket sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah tenang. Iya. Jadi menjilatlah ke Allah ya, bro ya. Jangan menjilat ke penguasa atau ke orang kaya atau ke orang yang mungkin lebih gitu ya, bro ya. Kita Sama aja sekarang tuh ya. patokan kita mah tancepin aja dalam hati itu Allah. Allah. Hati kita tuh pokoknya hanya untuk Allah gitu. Hmm. Dunia itu cukup di tangan gitu, di hati jangan. Di hati itu hanya akhirat. Jadi kalau ada istilah gini, bro, apa yang lu utamakan gitu atau lu dahulukan? Lu kan jawab, dahulukan Allah, ya kan? Apalagi bro, dahulukan Allah. Iya. Terus dahulukan Allah, wah itu ya bro, udah yang Bro, lu, waduh hidup lu gini. Sabar. Karena ada Allah, makanya dia sabar gitu, tenang gitu. Ya hidup gua kan kayak Ariel aja bilang nggak ada yang abadi kok. Ariel Noah aja bilang nggak ada yang abadi. bukan Ariel Lasso, bukan gitu. Itu Ari. Itu Ari ya. Tak ada yang abadi, nggak ada. Dulu ada yang proklamator itu yang menggebu-gebu kan kalau ngomong kan.
kasih saya 10 pemuda, saya akan rubah dunia ini, benar? Soekarno, Oh iya 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 iya. hebat, terkenal apa? Sekarang di mana? Di alam. Soeharto, wah, Kayak apa? Bapak pembangunan. sekarang di mana? Nggak ada yang abadi gitu. Mungkin nanti suatu saat, wah Yudi, Migo, sekarang di mana? Mungkin ada yang ngomongin kita juga. Iya iya. Nggak ada. Kita ini nggak akan lama. Intinya mah gitu ya bro. Udahlah, karena di dunia ini hanya sebentar. Kita singgah doang. Tujuan kita mah ke surga. Surganya Allah. Cuman tergantung bekal kita 2.000, 2 juta atau 2 triliun. 2 triliun. Kalau kita 2 juta, ya susah perjalanannya, Iya, bro. iya. Nyampe ya bro. Oh, beli aku aja susah kali. Jadi Tapi kalau 2 triliun, iya. wah, Jadi kalau kata Agim tuh kita semua pasti mati ya bro. pasti. Jadi Semua. jangan apa namanya hubud dunia lah ibaratnya gitu ya. Jangan cinta dunia lah. Semua, bro. Menikmati boleh, tapi jangan terlalu mencintai dunia itu. Iya. Susah bro. Makanya dunia itu cukup ditanggung. Jangan dimasukin ke hati. Iya iya iya. Ya. Gelap, bro, kalau dunia dimasukin ke hati. Bangun tidur ingatnya, Iya ini itu. lihat orang beli mobil, lihat orang bangun rumah. Wah, Panasan. langsung. Kayak Naruto, rambutnya, bro. Tapi kalau dia tahu agama apa segala macam, itu Alhamdulillah lihat, ya tetangga dia bisa tetangga kita mobil. beli mobil. Kenapa? Karena kita nggak tahu perjuangan dia tuh seperti apa. Iya iya. Ya kan? Ngumpulin duitnya itu dia mungkin banting tulang dibanting-banting, bro, itu, bro. Ya artinya perjuangan dia kita nggak pernah tahu. Yang artinya dia dapat hadiah mobil ini dari perusahaannya gitu. Dari mana? Tapi kan dia pagi-pagi harus kemana dulu, ya kan? Mungkin ya kita Iya. nggak tahu. Itu positifnya. Sementara kita lagi tidur, lagi nikmat nonton TV, dia udah berkeringat kemana, ya kan? Sampai akhirnya si bosnya ngasih hadiah nih. Ya, Oh, gua kasih mobil. Ya kita nggak tahu cerita itu. ada juga orang yang gini. Wah, bangun rumah ini, gede lah. Kita nggak perlu iri. Bulan depan udah pakai rompi oranye. Bener nggak? Kita nggak tahu. Banyak. Kita nggak tahu orang. Janganlah. Biarkanlah, kita syukurlah kalau orang bisa punya kehidupan yang secara ekonomi jauh lebih baik dibanding kita. Siapa tahu dia punya amalannya. Betul. Siapa tahu dia nabung bertahun-tahun. Dan bisa juga kebalik ya bro. Bisa juga kebalik. Artinya Allah memang lagi ini apa istiroj ya bro ya. Lagi Istiroj. memberi apa namanya itu memberi kesesatan yang memang Ujian dengan ujian kekayaan. kesesatan. Iya, Ujian dengan dunia. yang memang Allah sengaja sesatkan ya bro ya. Mudah. Yang sekarang yang boleh dibilang tuh ada orang yang koleksi ini. Oh, kan banyak tuh. Ya dikasih sama. Iya kan? Ya artinya Jangankan itu, bro. Orang yang bukan beragama Islam sendiri, Allah kasih rezeki. Iya. Di dunia dikasih. Karena kan memang hamba Allah juga. Ar-Rahman Ar-Rahim ya bro. Iya kan? Dikasih. Tapi kan ada perhitungannya nanti. Nanti ada pertanggungjawabannya lah. Yang penting kita punya kuncinya kan. Kunci pintu surga itu apa? Sholat. Jadi gitu, bro. Kalau kita kenal sama Pangeran Charles, kita dekat sama Pangeran Charles, Raja Inggris, memiliki negara Inggris, kerajaan Inggris, udah tenang lah. Bahasanya begitulah. Ibaratnya gitu ya bro. Yuk, main ke Inggris. Ya tenang lah, orang gua deket. Pesawatnya first class dong. Yang ngundang aja Raja. yang punya Inggris. Tenang, gua udah pasti terjamin. Iya kan? Nah, kita kenal nggak sama raja kita gitu? Iya. Raja dia bro, raja kita bang. Raja kita, maksudnya kenal Allah. sama Allah Subhanahu Oh, iya. wa Ta'ala. Kalau nggak kenal ya gimana dapat Jangan harap. fasilitas? Iya. Kita harus kenal lah. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya nih, bro. Iya, bro. Obrolan kita. Ya memang gue senengnya kayak gini bro. Jadi asik kita ngobrol yang mungkin akhirnya buat diri saya sendiri nih bro ya. Jadi kayak mengingatkan gitu. Iya, sama. Jadi ketika kita ngobrol kayak gini nih, lu kayak ngingetin ke gua gitu. Ya gue juga kayak diingetin sama lu. Kayak kesindir gitu bro. Aduh gua kayak gini, berarti gua di bulan apa-apaan nih. Kalau kita ngobrol Yang nggak kayak gini, kesindir sih gitu ya. sebenarnya. Jadi, Ya, emang lu kesindir gitu? iya kesindir bro. Ya itu kan tujuan gua itu. Salah ya? Enggak, maksudnya kita
sama-sama sharing untuk Iya. untuk diri kita masing-masing, bro. Soal ini dari sharing ini atau dari obrolan ini tuh ada manfaatnya buat Kita semua dan buat buat netizen netizen juga ya. nonton. Alhamdulillah ya bro ya. Itu karena kita ini memang ini hanya tujuannya adalah berbagi lah, Iya. bukan menggurui. Kita ngobrol bukan- di kafe lah ceritanya. bukan menggurui, bukan sok pinter, bukan sok paling Wah, bener jauh. gitu kan. Kita bukan guru, kita kan gua sekolah juga perhotelan sih. Dulu gua nggak sekolah di UPI sih. Apa itu? Universitas? Ya guru kan. Itu sih bro, aduh kayaknya udah Ya, malam, udah mau udah mau maghrib ya. gelap ya. udah gelap ya. Kalau udah gelap soalnya. Lebih bagus sih sebelum gelap kita udahan aja kali. Hah? Sebelum gelap Mm-mm. sebaiknya kita udahan dulu lah. Ya iyalah. Iya. Karena gua kalau udah gelap tuh suka keluar taring. Gue mau minum bro, diajarin nih bro. Masih gini ya bro. Kalau lu ke taring bro, kalau gue lagi gini bro. Kalau keburu gelap gua suka berubah wujud. Astagfirullah. Suka berubah wujud, bro. Bismillah. Jadi gitulah ya, Bre. Terima kasih atas kunjungannya. Tapi lu jangan bosan-bosan bro. Gua akan kayak gini terus nih. Gue sebenarnya kalau lu nggak bawa apa-apa, bosan juga lama-lama, bro. Thank you lah, bro. Oke, brother. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Thank you, Bre. Terima Oke. kasih. Oke lah. Sip, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.